adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Desi. Hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Tetapi yang pertama, ingat dulu, kita simpan mainan dulu. Yang kedua, kita tutup dulu mainan kita yang lewat handphone. Jangan ada lagi yang main ya. Terus, duduk yang rapi. Kalau ada meja, tapi kalau emang langsung berdiri ya, tapi yang siap untuk memuji Tuhan, ya kan? Jangan lupa tangannya, kakinya untuk memuji Tuhan juga harus tetap semangat, ya kan? Nah, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih menuntun kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah, biarlah Tuhan yang menyertai kami dan memimpin kami dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Tetap semangat ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Jangan lupa pakai gerakannya ya adik-adik ya. Ayo yang semangat. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, ku katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, ku katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, sekali lagi, oh Yesusku. Kasih Allah itu sungguh indah ya adik-adik ya. Iya Kak, kasih Allah sangat indah. Karena kasih mengajarkan kita saling memaafkan dan mengasihi sesama. Seperti pujian kita yang satu ini Kak. Apa itu Kak? Kasih itu memaafkan. Ayo adik-adik kita bernyanyi bersama. Yang semangat ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Hanya 3
adik-adik kasih Allah dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar Tuhan boleh berbuah dalam hidup kami. Berkati kakak-kakak kami Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami sudah berdoa Tuhan serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, di mana ya? Di mana sih barangnya? Kok nggak ada? Udah ada adik-adik. Halo, sorry ya,
kakak hari ini lagi nggak fokus banget. Karena buku kesayangan kakak lagi hilang. Kakak cari-cari di rumah, di bawah meja, di tempat belajar, di dapur. Nggak ada semuanya. Kakak lupa nempatinnya di mana. Apa kakak taruh di rumah teman kakak ya? Ketinggalan dong berarti. Coba kakak telepon dulu deh teman kakak. Halo. Halo Ani. Halo, sorry aku ganggu bentar ya. Aku kemarin kan ke rumah kamu. Ingat gak? Nah, aku bawa buku satu tuh. Bukunya ada gambar Tuhan Yesusnya. Yang agak tebel itu. Ada gambar Tuhan Yesus sama domba. Ada nggak di rumah kamu? Oh, kamu juga belum lihat ya? Oh ya udah, boleh deh. Kamu coba cariin ya. Nanti kasih tahu aku kalau udah jadi. Atau kalau udah ketemu nanti telepon aku aja ya. Sip? Oke, thank you Ani. Untung Ani baik. Jadi mau cariin barang kakak. Buku kesayangan kakak. Nah, adik-adik pernah nggak kehilangan sesuatu? Pasti pernah dong. Terus gimana perasaan kita? Pasti galau banget kan? Apalagi kalau barangnya penting banget. Dan kalian sayang banget sama barang itu. Kalian jagain, kalian belinya mahal. Pasti kalian gak mau kehilangan barang itu. Ya kan? Nah, ada satu cerita tentang seseorang yang hilang. Ini bukan barang, tapi ini manusia. Di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 ada cerita seorang anak yang hilang. Anak ini anak bungsu. Dia punya kakak, dia punya papa. Tapi suatu hari si anak bungsu ini merasa, bosen. Aku bosen ngelakuin apa yang ada di rumah. Aku males di rumah terus. Gak seru. Aku mau pergi ah. Tapi duitnya dari mana ya? Nah, dia mikir. Tiba-tiba di kepalanya muncul sebuah ide. Coba tebak apa ide itu? Ternyata idenya adalah dia mau meminta semua uang warisan dia dari papanya. Dia mau dapetin bagian hartanya yang harusnya dikasih kalau papanya sudah meninggal. Tapi karena dia pengen pergi dari rumah, dia udah males di rumah, dia bilang ke papanya, "Papa, kasih aku semua warisan yang harusnya jadi milik aku." Papanya mungkin bilang, "Loh, kan papa belum mati. Kok kamu minta?" "Enggak pak, aku pokoknya mau keluar. Aku bosan di rumah ini." Tapi papanya baik banget. Papanya kasih warisan itu ke dia. Ketika dia dapat semua harta yang jadi punya dia, yang jadi bagian dia mukanya senang banget. Dia happy banget. Dia ngerasa bahwa dia udah dapetin semua yang dia perlu. Sekarang saatnya kita belanja. Kita jalan-jalan, kita shopping. Asik gitu kan. Habis itu dia langsung pergi. Dia keluar dari rumah dengan senang. Dia bawa banyak barang. Dia bawa harta-hartanya dia. Dan pastinya duitnya banyak banget. Wah, dia belanja, dia foya-foya di luar. Dia pergi beli ini, pergi beli itu. Apapun yang dia senang, dia beli. Sampai suatu hari, ternyata duitnya habis. Duit yang papanya kasih habis. Ya, waktu dia habis, dia bingung. Waktu uangnya semua udah gak ada lagi, dia bingung. Loh, aku mesti gimana? Kok aku bodoh banget ya? Kenapa duitnya semua aku habisin? Dan tiba-tiba di hari itu juga ada bencana. Bencana kelaparan. Ekonominya runtuh. Orang susah buat dagang. Susah jual beli. Akhirnya bukan cuma miskin mendadak dia. Dia jadi melarat. Gak punya apa-apa.
nggak bisa beli apa-apa lagi. Bahkan makan pun nggak ada duit. Aduh gimana nih? Anak bungsu itu bilang, aku mesti ngapain? Dia jalan. Dia putus asa banget. Dia merasa hilang. Dia merasa kayak nggak ada tujuan. Tiba-tiba dia ngelihat satu kandang. Ada kandang babi. Babi, waduh. Kalau kita pikir babi pasti unyu-unyu kan? Merah-merah, gendut-gendut, cabi-cabi kan? Kita pengen cubitin kan? Tapi waktu si anak bungsu itu lihat babi itu, semuanya banyak lumpur. Kandangnya jorok, bau. Tapi ketika dia lihat dengan baik kandang babi itu, ternyata ada satu hal yang dia sangat ingin dari kandang babi itu. Tahu nggak apa? Iya benar. Di kandang babi itu sejelek-jeleknya, sebau-baunya, masih ada makanan buat dimakan. Akhirnya dia datang ke kandang itu. Dia tanya pemiliknya, boleh nggak saya kerja di sini? Saya cuma mau makan supaya hidup. Akhirnya si pemiliknya bilang, silakan kerja. Silakan. Tapi makannya ya situ ya. Aku nggak tahu. Kamu urus sendiri. Terus anak bungsu bilang, aku makan sama babi dong. Ya nggak tahu, kata si pemiliknya. Akhirnya dia urusin babi-babi itu. Dan karena perutnya udah lapar sekali, dia makan ampas-ampas atau sisa-sisa makanan dari babi-babi itu. Saking miskinnya, melarat dia makan makanan sisa babi. Waktu dia lagi makan, dengan mungkin pasti mukanya air matanya mulai netes. Loh, kenapa kak? Kenapa dia nangis? Karena dia teringat. Dia keingat sama rumah papanya. Waktu dia di rumah papanya, orang-orang kayak dia yang kerja sama papanya, itu makannya enak banget. Nggak kayak dia hari itu. Dia kerja sama orang, orangnya cuma kasih makanan sisa babi, bayangin. Tapi di rumah papanya, orang-orang yang kerja sama papanya itu dapat makanan yang enak-enak. Jadi dia mikir, dia sedih, dia nangis. Dia bilang, di rumah papaku, susah-susahnya aku kerja, pasti aku bisa dapat makan. Sama kayak orang-orang yang kerja juga di rumah papaku. Aku pulang deh. Aku mau pulang deh. Aku mau minta maaf sama papa. Kalaupun papa gak mau maafin aku ngemis sama papa. Boleh gak pak? Aku gak usah jadi anak kalau papa memang gak maafin aku. Tapi aku jadi pembantunya papa aja. Udah cukup pak. Yang penting aku bisa sama-sama di sini. Pembantu aja, nggak usah anak, nggak apa-apa pak. Yang penting aku bisa makan, aku bisa sama-sama papa. Aku takut di sini. Dia begitu khawatir, dia begitu sedih. Dan akhirnya dia membulatkan dirinya. Membulatkan niatnya dan tekadnya, dia bilang, ya udah deh, aku akan lakukan itu. Aku akan pulang dan aku akan bilang ke papa minta maaf. Kalau papa nggak mau maafin, aku minta aja jadi pembantunya papa. Paling nggak aku bisa makan. Akhirnya dia beraniin diri, dia pulang. Dengan baju yang kotor, bau. Aduh, nggak enak banget. Dia jalan meter demi meter, kilometer demi kilometer. Dia kecapean. Tapi dia makin dekat sama rumah papanya. Sampai akhirnya dia sampai ke rumah papanya. Sekitar jarak mungkin 10 meter, 20 meter. Dia lihat rumah papanya yang bagus. Rumah papanya yang megah. Orang-orang yang ketawa-ketawa. Pembantu-pembantu papanya yang seneng. Karena lagi kerja nyapu-nyapu taman. Mereka gak kelaparan. Mereka gak kesusahan. Mereka bahagia. Dan ketika anak itu lihat, aduh,
Sebentar lagi aku akan sama seperti mereka. Udah gak apa-apa deh. Daripada aku gak makan, daripada aku mati. Dia jalan terus. Dia jalan. Ternyata waktu dia jalan, ada satu sosok orang yang tua, yang jenggotnya putih, yang dia sangat kenal. Dia sangat ingat wajahnya. Dan dia kangen banget sama wajah itu. Tebak siapa itu? Benar, itu papanya. Dia lihat dari jauh, papanya lagi lihat ke arah dia juga. Dia juga lihat ke arah papanya. Waktu dia lihat ke arah papanya, dia takut. Dia mulai tundukin kepala dia. Dia ngerasa malu. Dia ngerasa gak layak, gak pantas. Aku takut diomelin, aku takut dimarahin. Papanya juga lihat ke arah dia. Papanya melotot. Tapi setelah papanya melotot, ternyata papanya lari. Waduh, si anak bungsu ini makin ketakutan. Aduh, maksudnya apa nih? Papa kenapa nih? Langkahnya semakin pelan. Karena dia takut. Tapi papanya dari jauh makin cepat larinya. Makin kejar dia. Dia udah siap buat berlutut, buat minta maaf sama papanya waktu papanya dekat. Papanya lari makin dekat. Terus si bungsu waktu mau bilang maaf, waktu dia mulai buka mulut, papanya langsung tiba-tiba peluk dia. Hup! Nah, dari mana aja kamu? Anak itu kaget. Si bungsu ini kaget. Loh, kenapa papa peluk aku? Aku bau. Aku durhaka. Aku jahat. Aku tinggalin papa. Kenapa papa masih sayang aku? Papanya peluk. Enggak nak. Papa masih sayang sama kamu. Terus si bungsu bilang, jangan pa. Aku jadi pembantu papa aja. Aku udah berdosa sama papa dan berdosa juga sama surga. Ampuni aku pa. Jadiin aku pembantu papa aja, gak usah anak lagi. Aku gak pantas lagi. Terus papanya bilang, enggak nak. Sekali kamu jadi anak papa, selama-lamanya kamu anak papa. I love you. Wah, mereka nangis. Mereka nangis-nangisan bareng. Waduh, sampai si anak bungsu ini nangisnya gak ketolongan. Papanya juga sama. Papanya suruh semua pembantunya untuk bersihin si anak bungsu ini. Kasih cincin yang paling bagus. Kasih baju yang paling bagus. Kasih parfum yang paling wangi. Supaya dia kembali jadi anak papanya itu. Terus papanya bilang, yuk semua kita bikin pesta. Anakku yang hilang sudah kembali. Papanya sangat happy ketika anaknya kembali. Nah, teman-teman, dari cerita yang tadi kita dengar, tahu nggak ini maknanya apa? Tahu nggak artinya apa? Cerita ini lagi ceritain kita tentang Allah yang peduli sama kita. Dan Allah yang peduli sama seluruh umat manusia. Dia nggak ingin satu orang pun hilang dan masuk neraka. Dia pengen semua orang jadi anak-anaknya. Dia mau terima kita semua. Dia nggak mau satu orang pun binasa. Dia terima kita, dia mengasihi kita. Kalau hari ini adik-adik di rumah mungkin buat dosa, masih lawan orang tua, masih belum serius ikut Tuhan, masih sering marah-marah, masih sering nyontek, masih sering ngomong kasar. Kita masih hilang. Kita terhilang. Tapi adik-adik, jangan putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, yuk kita bertobat. Yuk kita minta ampun. Tuhan akan ampuni dosa kita dan akan lupakan semua pelanggaran kita. Dia nggak ingat-ingat lagi. Dia nggak ungkit-ungkit lagi. Dulu kamu itu begitu loh, tukang nyontek. Dulu kamu itu tukang ngomongin orang. Dulu kamu itu tukang lawan papa mama. Aku ini nggak seneng sama kamu.
itu bukan Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Dia mengampuni kita. Dia menerima kita. Oleh karena itu, mulai hari ini, yuk kita pakai kehendak bebas kita. Pakai pilihan kita untuk bertobat sama Tuhan. Kita balik ke Tuhan, kita peluk dia seperti Papa kita. Dan Tuhan pun akan peluk kita. Seperti anak bungsu yang tadi diceritain. Tuhan gak mungkin nolak kamu. Tuhan gak mungkin buang kamu. Tuhan gak mungkin bilang, kamu orang berdosa. Aku gak mau dekat sama kamu. Kamu najis, jijik. Itu bukan Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang benar itu seperti Bapak tadi. Meskipun anaknya jorok, jijik, kotor, durhaka. Tapi dia tetap terima anak itu. Asalkan anak itu mau pulang. Mau pulang. Asal kita mau bertobat, kita mau pulang ke Tuhan, pasti Tuhan mengampuni kita. Yuk hari ini kita pilih untuk pulang ke Tuhan. Untuk sayang sama Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan dan bagiin kasih itu buat orang lain. Supaya banyak orang di luar sana yang mungkin belum ngerasain kasih Tuhan, cinta Tuhan, juga bisa ngerasain hal yang sama. Kamu siap? Kakak mau tantang kamu. Mungkin kamu lagi malas ke gereja. Bukan karena corona ya. Tapi kamu malas karena ya ke gereja ngapain kak? Nonton streaming juga ngapain kak? Malas kak. Atau mungkin kamu lagi dalam masalah marah-marah sama orang tua. Berantem sama adik. Kamu lagi malas baca Alkitab. Malas berdoa. Pokoknya mungkin kamu lagi hilang. Kamu lagi jauh dari Tuhan. Kakak tantang kamu hari ini. Yuk kita kembali ke Tuhan. Yuk kita pulang ke Tuhan. Tuhan peluk kamu. Seperti Papa itu peluk anak yang tadi. Tuhan gak tolak kamu. Tuhan mencintai kamu. Karena dia mau mencari orang-orang yang hilang. Dia datang bukan untuk orang yang benar. Tetapi dia datang untuk orang-orang yang sakit. Orang-orang yang berdosa seperti kita. Maukah kamu datang ke Tuhan? Kalau mau, Tuhan buka tangannya, Tuhan menyambut kamu. Kamu siap? Nah, mari, jangan sampai kita hilang. Yuk kita ditemuin. Karena Tuhan juga sedih kalau kita hilang. Makanya dia mau sambut kita lagi, ya? Nah, tapi ngomong-ngomong, buku kakak udah ketemu belum ya? Ani kok gak ada kabarnya? Coba deh kau telepon lagi deh. Halo Ni. Udah ketemu ya? Oke, boleh. Ke rumah ya? Oke, Tuhan berkati. Aduh, terima kasih. Ternyata barangku udah ketemu, bukuku udah ketemu. Ada bunyi ketukan pintu. Wah, kayaknya ini Ani yang datang. Coba kita bukain ya. Wah, halo nih. Bener ternyata. Thank you ya. Wah, ternyata buku kakak yang kakak paling sayang udah kembali. Aduh, thank you Ani. Udah cariin buku kakak dan kakak tidak kehilangan buku ini. Makasih ya. Adik-adik, sama seperti buku ini ditemukan dan kakak bahagia. Kalian juga pasti ketika Tuhan temukan kembali, waktu kalian balik ke Tuhan, Tuhan bahagia. Yuk kita balik ke Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami tahu mungkin kami terhilang. Kami tidak dekat sama Tuhan. Kami jauh dari Tuhan karena dosa-dosa kami. Tapi mulai hari ini, kami mau pakai kehendak bebas kami. Kami mau memilih untuk kembali ke Tuhan. Kami mau pulang. Seperti anak bungsu tadi yang pulang ke rumah bapaknya. Kami juga mau pulang ke pelukan Tuhan. Kami gak mau lagi bikin dosa. Kami gak mau lagi mengecewakan Tuhan. Sebaliknya kami mau menyenangkan Tuhan. Bapa di surga, terimalah setiap kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8.
Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 8. Bunyi firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dihafal ya. Hai adik-adik, sekarang waktunya untuk aktivitas. Kira-kira mau buat apa ya? Sebelum mulai, siapkan dulu yuk bahan-bahannya. Adik-adik bisa siapkan kertas berwarna. Seperti ini contohnya. Atau bisa juga kertas HVS yang berwarna putih. Jadi kalau pakai kertas HVS seperti ini, adik-adik bisa mewarnai sendiri sesuka hati. Jika sudah siap kertasnya, adik-adik boleh menggambar bentuk hati. Seperti ini contohnya, bentuk hati pada kertas berwarnanya ya. Setelah digambar, adik-adik boleh menggunting perlahan. Kalau tidak bisa menggunting sendiri, boleh minta tolong kakak atau orang tuanya ya. Digunting dengan rapi. Nah, seperti ini jika sudah digunting. Kemudian, adik-adik jangan cuma satu saja. Adik-adik gunting sebanyak 3 hati. Oke? Setelah digunting 3 hati, adik-adik menuliskan pada gambar hati yang tadi adik-adik sudah gunting. Tulisannya, kasih itu mengampuni. Seperti tema kita hari ini. Nah, kakak udah ada nih contoh yang udah jadi. Seperti ini. Kasih itu mengampuni. Bagus kan? Jika sudah jadi seperti ini, bisa adik-adik jadikan untuk pembatas Alkitab, hiasan di dinding juga bisa. Selamat mencoba ya adik-adik. Oh iya, kakak punya pesan. Jangan lupa tetap rajin membaca Truth Kids atau Truth Junior ya. Kalau bingung, Truth Kids dan Truth Junior bisa didapatkan di Truth Store pada Tokopedia. Baik adik-adik, sekian aktivitas kita hari ini. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan bisa kami pelajari dan kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa.